Halo, apa kabar sahabat YJK dan kita dalam podcast seri Katekismus dari Yayasan Jangkar Kehidupan. Ini dalam rangka penerbitan buku Bertumbuh dalam Iman Kristen. Kris bersama sahabat YJK pada hari ini dan juga narasumber kita yaitu Pastor Eri Rumengan MA. Apa kabar, Pastor? Kabar baik, Pak Kris. Ya, baik. Dan kali ini kemarin itu kita sudah membahas beberapa topik ya, Pastor. Ya. Dari seri Katekismus YJK ini. Yang merupakan bagian dari buku yang kita terbitkan ya. Jadi Katekismus itu yang menjadi kayak core-nya atau intinya ya. Jadi kita sudah membahaskan 3 bagian pertama, yaitu dasar sila sebagai prolog ya. Jadi kita bahas secara umum, kemudian kita membahas pengakuan iman rasuli ya. Dan itu juga kita sudah bahas secara umum, dan yang terakhir kita sampai pada doa Bapa kami. Ya. Nah, dan kita akan lanjut kepada 3 bagian yang lain. Ya, yaitu adalah sakramen baptisan kudus. Bisa dijelaskan, Pastor, tentang baptisan ini? Yang jelas baptisan ini merupakan perintah ya. Jadi perintah yang harus dilakukan. Mungkin Pak Kris bisa mengingat itu ada di mana perintahnya? Ya. Bisa dibacakan? Ya, sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 19. Kristus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Oke, jadi itu sudah merupakan perintah langsung di mana semua orang percaya itu diwajibkan ya untuk memberikan diri mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nah, ini mungkin menjadi perbincangan menarik ya kalau kita lihat beberapa hal. Apakah baptisan itu menjamin ya untuk kita masuk dalam kerajaan surga? Nah, ini bisa menjadi suatu hal yang dalam pengertian perdebatan, dan mungkin juga bisa menjadi suatu hal yang menguatkan iman kita untuk lebih mempercayai apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita jalani dalam kehidupan kita ya sebagai orang percaya. Nah, contoh yang saya katakan bahwasannya ini menjadi satu perdebatan karena kita sebagai umat Kristiani atau juga umat Katolik ya, kita mempercayai bahwasannya baptisan itu ada yang melakukannya waktu mereka masih bayi ya, mungkin banyak beberapa waktu ya, seminggu mungkin setelah kelahiran langsung baptisan itu dilakukan ya di gereja, ataupun mungkin seorang pendeta dipanggil untuk membaptis kalau memang situasi memang tidak memungkinkan. Jadi baptisan itu merupakan suatu hal penting yang Yesus mau kita lakukan gitu loh. Tapi bukan berarti orang yang mungkin tidak dibaptis karena orang tidak bisa membaptis dirinya sendiri. Harus ada orang yang membaptisnya. Dan orang yang membaptisnya itu syaratnya adalah seorang yang percaya, tidak harus seorang pendeta. Apabila dia percaya pada Yesus Kristus dan satu orang belum dibaptis, satu yang percaya kepada Kristus bisa membaptis. Artinya tidak mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada pendeta yang menjalani itu apabila situasi tidak memungkinkan. Jadi bukan satu yang disengaja ya. Ada pendeta, ada yang bisa tertabiskan melakukan, tetapi kita seolah-olah saya yang lakukan. Meskipun ini bukan istilahnya dalam tanda kutip dosa ya, tetapi alangkah baiknya kalau ada hamba Tuhan yang tertabiskan itu yang melakukan baptisan ya, mendahulukan mereka yang memang diberikan bukan semacam ya, tapi mandat ya, otoritas dari Tuhan, karena dia adalah seorang penilik jemaat contohnya, dan itu biasanya dia memegang
gereja ya. Tetapi the bottom line-nya atau syarat paling mendasarnya itu adalah seorang percaya. Jadi kenapa ya kita tidak memberikan diri kita dibaptis ya dengan menggunakan elemen air atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan baptisan itu berlaku selama itu menjadi saksi. Dan kalau bisa dilaporkan ke suatu gereja atau beberapa saksi yang lain ya, sehingga itu bisa mempermudah secara administratif ya. Karena kalau beberapa gereja, contoh di gereja Lutheran, apabila seorang sudah dibaptis, kita tidak akan membaptis lagi gitu loh. Oh, karena yang baptis bukan pendeta, oh terus ya sini baptis lagi. Oh enggak, kita tidak percaya baptisan 2 kali. Selama baptisan itu dilakukan secara proper itu dilakukan dengan cara benar, menggunakan elemen air ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tiba-tiba dia sampai di suatu kota modern ya, terus disyaratkan, oh mana surat baptisnya? Kan nggak mungkin. Biasanya kan orang-orang yang biasa, orang percaya nggak punya atau nggak mengeluarkan surat baptisan. Nah, gereja berdasarkan saksi seorang yang membaptis itu, tentunya dia pendetanya akan interview dulu dong. Kamu yang membaptis? Iya. Diuji dong imannya. Apakah kamu benar percaya sama Yesus Kristus? Seperti apa kepercayaan kamu? Nah, udah di interview, oh ya dia seorang percaya. Ya pastornya jasa administratif bisa mengetahui bahwasannya orang ini sudah dibaptis oleh seorang yang bernama ini sesuai dengan iman percayanya pada Yesus Kristus. Ini bisa gereja bisa memberikan hal seperti itu. Oke. Ya, jadi gereja mensupport ya, terutama seperti kayak kita di gereja Lutheran, itu bisa saja dimungkinkan ya bisa saja dimungkinkan. Itu hanya secara kertas. Kita juga bisa buat juga ya. Oh, apakah surat baptisan itu harus dikeluarkan dari gereja gitu? Yeah. Oh, tidak harus. Seorang yang pertanggungjawaban imannya ya, bahwasanya dia percaya pada Yesus Kristus, membaptis seorang yang tidak percaya, ya bisa. Kita bikin surat pernyataan bahwasanya saya telah membaptis ini, bisa aja. Jadi memang ada beberapa institusi yang mensyaratkan suatu yang sifatnya administratif ya. Wah, harus tanggal pendetanya kapan, ini segala macam. Itu ya normalnya ya kalau dilakukan di gereja. Tetapi apabila keadaan suatu yang darurat di satu pulau yang nggak terkenal, tiba-tiba dia dalam darurat, oh dia ingin percaya pada Yesus Kristus dan menerima imannya sebagai Yesus sebagai juru selamat, ya udah. Ternyata dia apa-apa, selamat ya. Tiba lagi di kota yang istilahnya istilah berpenduduk dan istilahnya civilized ya gitu istilahnya. Oh, ada gereja nih. Oh, saya baptis ulang aja gitu. Oh ya enggak. Pendetanya wajib ya menanyakan, apakah pernah dibaptis? Sudah. Di mana? Bukan di gereja. Oke, siapa yang membaptis ini? Ada saksinya? Nah, biasanya alangkah baiknya minimum memang sudah 2 orang ya. Ada yang membaptis dan ada yang memberikan dirinya dibaptis. Tapi kalau ada 1 orang yang jadi saksi akan lebih baik gitu. 3 orang akan menjadi kuat, sehingga ini yang bisa istilahnya memastikan seorang itu sudah dibaptis apa tidak gitu ya. Dan inilah yang membuat satu apa yang Tuhan perintahkan sendiri, Yesus perintahkan itu jadi satu hal penting ya. Tadi kita pelajarin bahwasannya kita tidak mengenal baptisan secara 2 kali. 1 kali kalau dilakukan secara benar, proper, itu berlaku ya, meskipun tidak dilakukan dalam bentuk institusi gereja ya. Tapi alangkah baiknya kalau itu dilakukan secara institusi gereja. Jadi orang percaya pun bisa membaptis. Itu yang pertama. Tapi bukan berarti tiba-tiba kita orang percaya gitu. Oh, sini kamu ini ya belum percaya Yesus. Karena kamu percaya Yesus, oke saya baptis kamu gitu ya. Kalau tidak mendesak ya silakanlah bawa ke gereja gitu supaya banyak saksi dan banyak yang bisa melihat ya pengakuan iman percayanya ya. Kalau itu dia orang dewasa. Tetapi kalau dia anak-anak, nah anak-anak kan nggak bisa ngomong ya, anak bayi masih umur seminggu gitu, dibaptis orang tuanya lah ya menjadi saksi. Surat baptisan itu merupakan bukti dia pernah dibaptis waktu bayi, tanggal berapa, siapa saksinya, siapa orang tua walinya atau siapapun begitu. Tetapi
baptisan itu dilakukan gitu loh. Nah, begitu cara kita melihat. Dan sedangkan elemen yang proper yang tadi saya katakan itu eh, harus ada ya, nggak bisa kita istilahnya ganti pasir aja atau apa gitu ya. Tetap baptisan itu menggunakan cairan ya. Air ya. Ini ekstrim ya. Kalau kita di padang gurun cuma ada pasir nggak ada apa, selama ada 2 orang yang mau dibaptis dan ada yang membaptis dan satu yang orang yang percaya, meskipun ekstrim ya, saya akan gunakan ya air liur saya aja untuk istilahnya membaptis gitu loh. Ya. Itu Ya, bisa tidak dilakukan saya ya. lakukan dengan batu atau pasir gitu ya. Ayo, atau pakai angin gitu ya, enggak. Nggak bisa ya. Jadi saya bukan nggak bisa, tapi sebisa mungkin itu dilakukan dengan cairan, ya. Cairan yang istilah bening gitu. Dan yang paling penting sekali itu adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, karena itu kita istilahnya selain kita mengaku, Allah mengklaim ya orang tersebut jadi milik kepunyaan Allah. Nah, ini ada sedikit perdebatan ya. Apakah baptisan itu berlaku untuk selamanya? Baptisan itu berlaku selamanya, tapi bukan berarti dia dibaptis dia pasti selamat. Ya, artinya baptisan itu adalah apa yang Yesus untuk kita minta, apa yang Yesus perintahkan untuk kita jalanin ya. Tapi kalau orang yang dibaptis tidak melakukan imannya dengan benar dan tidak mempertahankan imannya dengan baik, tentunya ya baptisan itu bukan menjadi semacam suatu seal atau hal yang akhirnya membuat orang itu bisa istilahnya bisa menggunakan itu sebagai alibi ya, katanya saya udah dibaptis gitu loh. Ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah ya, atau hidupnya itu terus dalam dosa. Ya, maaf kata istilahnya, meskipun seorang yang sudah percaya tadinya dari bayinya dibaptis ya, itu bagus. Dia percaya, tiba-tiba dia istilahnya berpindah kepercayaan untuk beberapa saat ya, mungkin tahun, tiba-tiba dia kembali lagi. Apa perlu dibaptis? Enggak. Baptisan tetap berlaku 1 kali. Sekali seumur hidup ya, Pastor? Ya, kalau selama kali dia pernah dibaptis, kita tidak akan membaptis ulang. Ya, jadi baptisan hanya berlaku 1 kali. Tetapi apakah baptisan itu menyelamatkan? Baptisan itu istilahnya menyelamatkan. Ya, tetapi dalam tanda kutip bukan berarti orang yang sudah dibaptis pasti masuk surga. Diselamatkan ya, artinya itu imannya yang menyatakan itu. Pada saat itu dia dibaptis, 3 detik kemudian mati, selesai, masuk surga. Tapi selama dia dibaptis, tapi dia tidak menjalankan firman itu, besoknya dia tiba-tiba istilahnya tidak pernah lagi ya istilahnya menjalani sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan melalui baptisan tersebut. Ya, artinya imannya tidak mungkin menyelamatkan dia gitu loh. Meskipun dia tadinya berawal dengan beriman kepada Kristus sebagai juru selamat. Itu adalah langkah awal yang baik. Istilah benih iman yang Tuhan titipkan untuk orang tersebut dengan kekuatan Roh Kudus ya. Kalau dia istilah mengandalkan Roh Kudus untuk menjaga apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi kenyataannya apabila seorang itu tidak mau melakukan, bukan berarti kan saya udah dibaptis. Karena ada firman Tuhan, bukan orang yang berteriak-teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan Tuhan, surga ya. Bukan hanya sekedar mendengar Tuhan ya, tapi yang menjalankan juga gitu loh. Jadi baptisan ini ini merupakan satu bagian daripada anugerah ya, the mean of grace ya. Jadi tapi bukan menjadi suatu hal yang istilahnya meskipun itu satu hal yang benar-benar harus dilakukan, tapi ini bukan kayak jimat. Wah, ini kalau udah pasti ini dia akan mungkin masuk neraka lagi gitu loh.
atau dia pasti akan diselamatkan. Ya, ini tergantung bagaimana dia menjalani kehidupan Kristianinya juga. Jadi makanya bagian dari pendalaman iman Kristen ini, salah satunya membahas tentang baptisan ini harus terrefleksi juga, ya, membangun iman tersebut untuk selalu bertumbuh begitu, Chris. Baik. Tapi sebenarnya apa yang didapatkan dari keuntungan yang diberikan Allah dalam baptisan ini, Pastor? Ya, baptisan itu adalah the means of grace. Artinya ini anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk keselamatan kita, gitu loh. Bagian, jadi wajib kita memberikan. Dan itu Bagaimana janji sekarang? Allah ya, Pastor? Nah, sekarang saya mau berbalik, misalnya bertanya, apabila seorang sudah diberikan kesempatan untuk dibaptis, ya, tetapi dia percaya, saya nggak perlu kan baptisan tersebut, ya. Kan baptisan itu juga nggak menjadi suatu hal yang istilahnya menyelamatkan kita juga, meskipun itu perintah Yesus sendiri. Kalau engkau mau selamat, ya berikanlah dirimu dibaptis, betul nggak? Dikatakan demikian. Tapi jangan salah paham ya dengan perkataan tersebut. Ya, betul baptisan itu yang menyelamatkan, tetapi kalau kita tidak melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, ya ini adalah suatu kesia-siaan juga, gitu loh. Ya. Dan kenapa air? Itu kan filosofi dari baptisan itu untuk menggunakan air itu, Pastor? Iya, sebenarnya kan kalau kita lihat konsepnya ini kan membasuh, ya. Membasuh itu kan air digunakan untuk membersihkan, itu membasuh. Jadi gambaran itu terrefleksi dalam bentuk baptisan juga. Seorang yang istilahnya hidup dalam kegelapan, ya, dan menerima terang Tuhan, ya. Baptisan itu bukan seolah-olah, tapi merupakan gambaran jaminan kehidupan kekal itu berlaku atas orang tersebut. Nah, tapi ini bukan satu kali memang betul selamanya. Jadi orang itu kalau misalnya dia keluar dari jalan Tuhan, ya, tidak percaya, ya, atau berbeda, ngambil kepercayaan lain, ya, dia hanya perlu bertobat kembali lagi. Cuman itu aja. Karena baptisannya sudah berlaku. Setidaknya sudah berlaku. Nah, beda dengan orang yang misalnya selama hidupnya melakukan banyak hal yang baik, ya, tapi nggak pernah dibaptis. Karena memang tidak pernah mengenal baptisan. Tapi hidupnya adalah hidup yang baik. Tapi dia nggak pernah mengenal Kristus juga. Ini bagaimana? Ya, kita nggak bisa menghakimi orang tersebut, ya. Perintah Tuhan udah jelas, ya. Kalau memang dia sudah itu, tentunya Roh Kudus akan berproses pada orang tersebut sehingga orang tersebut bisa memberikan dirinya dibaptis. Tapi kalau dia nggak pernah mendengarkan firman, tapi dia orang yang melakukan yang kebaikan segala macam, saya tidak mendahului Tuhan, tapi Tuhanlah yang paling tahu yang terbaik bagi orang tersebut, ya. Jadi membuktikan juga bahwasannya ada orang yang nggak sempat dibaptis, yang mati di salah satu sisi Yesus, ya, penjahat itu, dia hanya percaya. Nah, saat ini juga Tuhan Yesus katakan, engkau bersama-sama aku di Firdaus. Jadi artinya tidak melalui proses pembaptisan juga sebenarnya, kan, istilahnya. Tapi apakah dia selamat? Ya, sesuai lihat dengan apa yang itu, kita tahu dia dipastikan bahwa dia pasti akan selamat karena Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Berarti Yesus itu bisa memberikan pengecualian karena dia Tuhan. Tentunya, ya kan? Iya, jadi demikian. Bagi orang percaya, baptisan ini bukan menjadi opsi. Kalau kita percaya, ada ini, kita wajib memberikan diri kita dibaptis. Udah pasti itu. Jadi bukan kita percaya, tapi saya percaya Yesus, tapi saya nggak mau dibaptis. Wah, itu istilahnya berarti kita mau melanggar apa yang Yesus perintahkan. Kalau kita percaya pada Yesus, kenapa kita tidak mengikuti apa yang Dia perintahkan, gitu loh? Yeah. Gitu. Jadi merupakan satu hal yang esensi untuk atau sebagai tanda kita menerima Yesus, ya, bahwa baptisan itu sudah kita terima, begitu, ya. Iya. Oke. Lagi? Mungkin ada yang perlu dilanjutkan tentang baptisan. Tadi kita udah mempelajari beberapa inti, ya. Siapa orang percaya bisa membaptis orang yang tidak percaya, ya. Alangkah baiknya tidak dua,
Minimal 3 orang sehingga ada saksi yang menguatkan seseorang itu sudah menerima baptisan. Yang jelas dia seorang yang percaya pada Yesus Kristus ya, karena ini kan menjalani apa yang Kristus sendiri perintahkan. Ya. Terus elemen air, dan yang terpenting yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita juga tidak mempercayai baptisan untuk diduakan atau 2 kali baptisan ya. Baptisan itu kalau sudah dilakukan dengan benar, 1 kali saja sudah cukup. Meskipun orang ini hidup jatuh dalam dosa, yang hanya dia perlu lakukan adalah kembali dalam pertobatan yang sungguh. Maka tidak perlu ada baptisan ya. Sama dengan iman ya, seorang iman kalau karena hanya iman saja, Paulus mengatakan dia akan selamat. Tapi kalau dia dalam menjalani hidupnya dia tidak melakukan firman yang dia percaya itu ya, iman yang dia percaya itu, artinya keselamatan itu bisa hilang ya. Jadi kita perlu mempertahankan benih keselamatan yang Tuhan sudah titipkan dalam diri kita ya, melalui kekuatan memohon kekuatan daripada Roh Kudus. Meskipun kita sudah jatuh gitu ya, artinya mungkin ada momen dalam kehidupan kita tidak bisa lagi percaya pada Tuhan dan kita lari dari jalan Tuhan. Selama masih ada kesempatan untuk kita kembali dalam pertobatan kita, itu berarti iman kita itu sudah kembali menyelamatkan kita kembali gitu loh. Ya, iman itu hidup kembali. Nah, tetapi kalau itu terus jatuh dan tidak ada metanoia, kembali lagi ke jalan Tuhan, ya berbalik 180 ya. Bukan 360 berputar. Jadi maksud saya yaitu harus dilakukan. Jadi baptisan itu yang sudah menjamin seseorang ya. Tapi jaminan ini bukan berarti satu hal yang istilahnya terpantek nggak bisa hilang. Ini bisa juga hilang. Baptisannya sih nggak hilang. Berarti akses dia untuk bertobat itu selalu ada sebelum dia mati. Kalau dia dibaptis tapi selama hidupnya tidak pernah melakukan pertobatan dan sampai matinya dia bukan orang yang bertobat, ya aksesnya itu jadi nggak suatu hal yang nggak berguna gitu loh. Sayang sekali ya. Baik. Ya, sahabat YJK, kita masih terus bersama dan kita masih membahas seri katekismus dari YJK, Yayasan Jangkar Kehidupan. Dan kita sudah berbicara seputar sakramen baptisan kudus. Dan kali ini kita masuki topik berikutnya, yaitu adalah sakramen perjamuan kudus. Bisa dijelaskan, Pastor, mengenai apa perjamuan kudus itu? Nah, ini juga perjamuan ini satu hal yang Tuhan perintahkan juga untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Dan ini sifatnya lebih spesifik ya, karena ini tidak dilakukan oleh semua orang percaya, tetapi hanya orang yang tertabiskan yang melakukan sakramen perjamuan. Yang menerima itu adalah orang-orang yang sudah istilahnya mengakui dosa-dosanya ya, karena kita mengambil perjamuan itu kita harus juga sudah memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, dan kita datang dalam altarnya itu dengan penyerahan penuh ya, dan istilahnya juga kita mengakui ya bahwasannya kita memang orang berdosa, karena mengambil perjamuan itu adalah menerima pengampunan juga daripada Tuhan. Dan seolah-olah kita diperbarui lagi ya, di-renew, di-refresh lagi untuk kita kembali mempunyai satu spirit ya, atau semangat untuk tetap beriman dan melakukan iman kita itu dengan baik dan dengan benar. Karena apa? Karena contoh ya, setiap minggu kita menerima perjamuan contoh. Tetapi begitu kita keluar dari gereja, kita sudah istilahnya berhadapan dengan godaan-godaan duniawi ya. Dalam satu minggu itu udah begitu banyak hal-hal yang kita sadari atau tidak kita sadari, kita melakukan atau memberontak kepada Tuhan.
sengaja ataupun tidak sengaja. Tanpa kita sadari pun bisa, ya. Dan ada juga yang kita sadari, yang kita dalam hal ini mungkin komplain ya, atau istilahnya protes dengan Tuhan ya. Kenapa Tuhan kok begini? Saya udah kurang apa ya? Saya udah nyumbang ke gereja, saya udah rajin ke gereja, ini kok kenapa ini selalu ada contohnya hal-hal demikian lah. Oke. Nah, dalam perjamuan ini ya kita datang di altar Tuhan yang menerima tubuh dan darah Kristus sebenarnya. Nah, itu menjadi satu arti penting dalam pemahaman kita ya sebagai Lutheran, karena hadirat Kristus yang hadir nyata dalam perjamuan tersebut. Karena dia sendirilah yang mengundang umatnya untuk hadir, karena dia sudah berjanji bersedia datang di altar Tuhan untuk memberikan tubuh dan darahnya yang membuktikan ya bagaimana dia tetap mengasihi kita itu, dan kasihnya itu selalu berkelanjutan. Karena kita perlu mempunyai suatu hubungan intim dengan Yesus, dan hubungan itu harus di-maintain. Itulah makanya alangkah baiknya ini tergantung gereja ya. Mungkin ada juga keterbatasan yang dilakukan oleh gereja ya. Tapi kalau dia bisa lakukan sesering mungkin, bahkan seminggu sekali itu bisa dimungkinkan, lakukanlah itu. Karena apa? Itu kita dibiasakan untuk selalu berhubungan intim dengan Tuhan. Dalam tanda kutip intim itu artinya, bayangkan ya, tubuhnya itu diberikan dan darahnya itu dicurahkan bagi kita gitu loh. Bukankah itu satu hal yang istilahnya kontak ya, fisik dengan kita mengkonsumsi itu. Dan bayangkan, dan itulah yang memberikan suatu dorongan kuat untuk kita dimampukan lagi istilahnya menghadapi godaan, cobaan yang kita akan hadapi ya 1 minggu ke depan minimalnya. Nah, itulah kenapa perjamuan kudus ini penting, karena itu Yesus perintahkan. Dan ini ada beberapa hal penting ya, orang harus membersihkan dirinya ya sebelum dia mengambil perjamuan. Nah, ada juga hal-hal yang menarik dalam perjamuan ini. Ada yang namanya perjamuan terbuka dan ada perjamuan tertutup. Ini tergantung gerejanya ya. Kalau kami sebenarnya di Lutheran itu menganut sama dengan Katolik ya, perjamuan tertutup. Tapi itu juga tidak bisa ya dilakukan kalau dalam satu gereja yang besar ya. Nggak mungkin pendeta yang menghafal semua siapa nih yang anggota ya, atau bukan, siapa yang Katolik ataupun Katolik. Tapi biasanya itu diberikan pengumuman di depan ya, supaya yang mengambil atau menjalanin itu tuh dia sudah tahu apa sebenarnya yang dia akan terima. Karena apa? Kalau dia tidak memahami arti dari apa yang dia terima, ini bisa menjadi kutuk. Jadi ada orang yang akan maju ke depan hanya melipat tangannya ya, artinya dia hanya meminta berkat. Itu dengan senang hati pendetanya akan memberkati ya. Tetapi perjamuan itu hanya diberikan bagi orang yang memahami arti perjamuan itu, sehingga apa yang dia konsumsikan itu memang betul-betul mempunyai suatu efek direct langsung kepada orang tersebut, karena dia mempercayai yang dikonsumsi itu adalah benar tubuh dan darah Kristus. Jadi ini berbeda dengan beberapa pemahaman gereja lain ya. Ini kita bukan dalam konteks berargumentasi ya. Tetapi kalau kami itu melakukan hal tersebut, itu menjadi satu momen yang sangat penting yang punya efek langsung ya. Karena apa? Begitu kita menerima tubuh dan darah Kristus itu, kita merasakan bahwasannya itu satu hal yang sangat masuk dalam satu momen namanya intimasi dengan Yesus sendiri. Yeah. Nah, ini yang itu dipertahankan ya, hubungan ini di-maintain terus. Makanya kalau kita itu tidak mensupport yang namanya gereja online gitu ya, bukan artinya kenapa kalau kita bisa datang kita nggak mau datang gitu loh, hanya karena mau istilahnya karena kecuali karena suatu keadaan yang tidak memungkinkan ya. Tetapi kalau kita atau mungkin keadaan yang mendesak ya, tapi kalau kita punya waktu dan juga tidak ada yang menghalangi untuk kita datang ke gereja, kenapa kita harus ke gereja online gitu loh. Dan ini kalau
gejala ini terus menerus itu karena ini kan mulai apa namanya tuh sedikit menyebar itu mulai dari pandemik ya, sehingga orang merasa ada solusi daripada tidak ke gereja ya. Oh ya, dengar firmannya juga bisa. Perjamuan juga dilakukan jarak jauh gitu. Oh ya ya, ambil roti gitu. Kita nggak mensupport hal demikian ya. Ya itu harus dilakukan secara langsung direct. Nah, juga kalau untuk sementara oke. Tapi kalau terus menerus ini betul-betul bukan satu hal yang saya tidak mengatakan oh itu nanti jadi dosa, enggak. Tapi ini benar-benar kita membatasi satu hal yang sifatnya intimasi dengan Tuhan. Dan ini saya tidak merekomendasikan hal tersebut ya. Jadi beberapa hal penting yang dilakukan, dan ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa ya. Dan beberapa gereja juga sibuk juga ya, mereka mensyaratkan ya, karena itu kita tidak memang mengganti ya kayak elemen anggur itu, wine itu ya anggur gitulah, bukan sirup, bukan air putih, bukan apa gitu loh. Anggur ya anggur, biar cuma sekecap gitu juga, yang penting dia mengkonsumsi yang seperti apa yang diberitakan, roti dan anggur itu yang Tuhan contohkan ya. Jadi itu juga beberapa ada juga yang ini ya apa namanya tuh memperdebatkan ya. Ada anak yang sudah beriman, iman percayanya juga itu udah lulus katekisasi ya atau konfirmasi, terus kan dilarang mengkonsumsi alkohol. Yeah. Tetapi pendeta itu pernah itu diadukan ya ini kejadian di luar negeri, diadukan karena ada satu gereja yang melaporkan ada anak-anak yang dibiarkan mengkonsumsi alkohol gitu. Sebenarnya tidak dikonsumsikan gitu, cuman mengecap sedikit gitu ya. Bukan artinya dalam arti jadi addicted ya atau jadi orang yang ketagihan, tidak. Tetapi itu cuman menjadi persyaratan. Nah makanya juga itu juga sebenarnya jarang ada orang-orang yang tiba-tiba bisa secara dewasa tuh mempertanggungjawabkan iman. Tapi kejadiannya ini karena kebetulan ada satu family atau keluarga yang anaknya itu begitu sangat berbeda ya. Umur 12 tahun, tapi begitu ditanya pendeta tentang iman dan segala macam itu dia bisa jawab dengan baik gitu loh. Jadi secara dewasa dia sudah bisa bertanggungjawabkan iman yang apa yang dia mau akui ya, sebagai Yesus sebagai juru selamat. Jadi dia akhirnya diluaskan untuk ambil bagian dalam perjamuan meskipun dia masih umur di bawah. Makanya alangkah baiknya kalau state itu kan, kalau di Amerika misalkan orang mengkonsumsi alkohol 21. Tapi di gereja karena itu bukan konsumsi kayak satu gelas atau itu cuman mengecap gitu ya. Itu atas tanggung jawab pendeta itu bisa diluaskan ya. Atau dalam konteks ritual agama yang dijalankan gitu. Jadi itu tidak akan bersinggungan dengan peraturan state atau peraturan yang berlaku. Mungkin ada beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi harus ada seorang yang tertabiskan yang melakukan ya. Makanya the mean of grace itu adalah baptisan dan juga perjamuan kudus ya. Meskipun ada beberapa kali kita tidak dimungkinkan untuk melakukan perjamuan kudus, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa melakukannya sesering mungkin. Demikian. Baik. Dan syarat-syaratnya sendiri, Pastor, selain tadi usia ya, mungkin siapa saja orang-orang yang sudah diperkenankan untuk menerima sakramen kudus, perjamuan kudus ini? Tadi saya sebenarnya udah singgung, yang sebenarnya orang yang sudah dibaptis dan sudah konfirmasi ya dalam kelas katekismus ya, itu yang sudah mengakui iman secara dewasa ya, dia bisa mengambil perjamuan ya satu. Jadi perjamuan itu ada yang terbuka dan tertutup ya, tergantung gerejanya. Tapi kebetulan kalau kita di gereja Lutheran tertutup ya, untuk memastikan bukan istilahnya mengeksklusifkan diri ya, tetapi memastikan orang-orang yang sudah menjadi anggota itu, yang sudah memahami apa yang dia terima itu
itu yang mengambil bagian. Karena orang luar bukannya tidak boleh, tetapi alangkah baiknya dia memahami sebenarnya apa yang dia terima. Jadi bukan sekedar saya pengen ikut-ikutan gitu ya, ambil perjamuan, tapi nggak memaknai apa yang sebenarnya atau arti penting dari perjamuan itu sendiri. Dan satu hal ya, waktu perjamuan itu kita tidak melihat itu sebagai satu yang simbolik. Karena apa? Kita mempercayai hadirat Kristus itu hadir di situ. Ya, dia sendirilah memberikan tubuh dan darahnya dibagikan untuk kita mengkonsumsi. Jadi kita tahu Kristus itu hadir di situ, bukan dia tidak hadir. Makanya elemen anggur yang kita lihat atau elemen roti yang kita lihat itu kita imani, kita yakini adalah sebenarnya tubuh, benar tubuh Kristus dan benar darah Kristus. Demikian Pak Kris. Oke. Baik, sahabat YJK, kita masih bersama di seri Katekismus dari Yayasan Jangkar Kehidupan, dan sudah 2 bahasan yang kita bahas kali ini, dan kita akan masuki bagian yang berikutnya, yaitu ini masuk dalam sakramen pengampunan dosa ya, Pastor ya. Meskipun kita tidak katakan itu suatu sakramen, tetapi absolusi ya, absolusi, confession ya, menyatakan dosa dan menerima pengampunan dosa. Dan bisa dijelaskan mungkin arti dari hal ini, Pastor? Iya, kalau kita sedang dalam ibadah, biasanya itu dalam liturgi yang paling awal dilakukan itu secara umum itu kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pengakuan dosa itu menjadi awal ya. Karena kita masuk ibadah kita harus mengakui bahwasanya kita adalah orang berdosa yang tidak layak, dan kemudian secara universal atau umum pendeta memberikan pengampunannya ya sebagai yang tertabiskan. Tentunya secara umum dia memberikan pengampunan kepada semua orang yang ada di situ untuk mereka bisa menjalani ibadah mereka ya dengan baik, dengan damai ya istilahnya, tanpa ada unek-unek atau pikiran lain. Karena apa? Dia membersihkan dirinya ya, masuk dalam satu ibadah kudus ya, divine service ya, atau ibadah kudus. Nah, di sini absolusi yang secara umum ini diterima di gereja, ya kan? Betul tidak Pak Kris? Jadi kalau pada waktu kita masuk ke ibadah, kita menerima absolusi setelah kita memberikan pengakuan. Jadi tidak ada namanya absolusi tanpa didahului oleh pengakuan. Makanya secara bersama-sama di dalam liturgi kita bersama-sama ya. Ada di liturginya tuh mengatakan bahwa kita mengakui kita adalah orang berdosa yang tidak layak, dan kita memohon kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa, dan pendeta akan mengatakan sebagai orang yang sudah tertabiskan ya, saya akan ampuni dosa-dosamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tentunya kita akan bingung ya, kenapa ya dia mengatakan dia mengampuni ya, seolah, tapi benarnya bukan diri dia sebagai personal, tapi karena dia adalah perpanjangan tangan Tuhan ya, dia mengatakan bahwasannya pengampunan dosa berlaku. Nah, oleh karena itulah sebenarnya seorang pendeta itu, seorang penilik jemaat itu pegang kunci ya, dia mau memberikan pengampunan apa tidak. Biasanya setiap orang yang mau mengaku dosanya, kalau ada setia dan adil, dia akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Artinya harusnya hampir ya setiap pengakuan itu bisa ya orang itu menerima pengampunan ya dari Tuhan. Nah, ini sebagai extend aja ya apa yang dilakukan dari beberapa gereja tradisional seperti gereja Katolik, gereja Lutheran. Ini ada namanya private confession and absolution. Ya. Ini bukannya istilahnya jauh lebih baik daripada pengakuan dosa secara umum, ya, yang dimana pendeta juga secara umum memberikan pengampunan dosa. Tetapi ini makanya ada yang bilang satu sakramen. Karena apa? Kita merasakan suatu efek khusus di mana kita tahu bahwasanya seorang yang tertabiskan itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Ya, meskipun tidak ada elemen air ataupun istilahnya
eh, atau apa yang kita konsumsikan, tetapi kita merasakan sentuhan tangan Tuhan dalam Ia memberikan satu pengampunan ya. Jadi pada waktu seorang memasuki suatu bilik atau dia datang ya di depan pendeta mengakui dosa-dosanya, kemudian pendeta itu bukan menghakimi orang tersebut ya, tapi dia harus bersedia mendengar pengakuan orang tersebut dan sesuai dengan apa yang menjadi otoritas diberikan kepada dia, dia bisa mengampuni orang tersebut. Ya, bukan dia mengampuni, sebenarnya Tuhan Yesus sendiri yang mengampuni. Dan itu dia dengan memegang kepala dengan stola yang diselipkan itu, dia memegang itu, orang itu akan merasakan satu sentuhan secara fisik ya, karena manusia itu sebenarnya meskipun secara umum ya pengakuan dosa itu dilakukan dan kita menerima, oh pengampunan sudah berlaku, cuman kita tidak merasakan suatu efek fisiknya. Manusia itu selalu biasanya istilahnya mensyaratkan ya, atau biasanya tuh percaya satu hal yang dia bisa rasakan. Nah, kalau private confession itu dilakukan di depan pendeta ya, jadi 101 itu istilahnya, itu sesudah dia mengakui, pastor mendengarkan, oke, saya terima pengakuanmu, ya kan? Kemudian dia akan mengatakan, berdasarkan segala sesuatu apa yang kamu sudah akui, saat ini juga pengampunan berlaku atas dirimu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dia langsung memegang secara fisik orang tersebut gitu. Biasanya kepala atau bisa juga bahu ya, atau bisa juga menggenggam tangannya juga bisa gitu ya. Dan itu ada satu hal yang istilahnya physical touch itu terjadi di situ. Dan pendeta itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi dia akan merasakan bahwa bukan seolah-olah ya, sebenarnya tangan Tuhan sendiri yang memegang, atau tangan Tuhan sendiri yang menopang bahunya, atau yang istilahnya memberkati ya di atas kepalanya. Jadi itu yang sebenarnya yang terjadi ya. Kalau dia mengimani, dia percaya bahwa tangan Yesus sendiri yang istilahnya berada di dahinya, atau memegang bahunya, atau berpegangan pada tangannya sehingga ia misalnya dikuatkannya, supaya dia tidak melakukan hal yang sama atau dosa yang sama yang dia sudah akui ya, dan sudah menerima pengampunan. Nah, ini sedikit lebih spesifik di mana tidak semua gereja Protestan melakukan hal tersebut ya. Tetapi ini dimungkinkan terjadi ya, seperti baru-baru ini saya ikut dalam satu kegiatan kolaborasi dalam satu gereja Protestan yang cukup besar di Indonesia. Di situ saya melakukan pelayanan konseling, dan saat itu saya menumpangkan tangan juga, dan mereka bisa merasakan bagaimana pengampunan dosa itu berlaku atas dia. Bukan karena sayanya, tapi begitu dia sudah melepaskan segala sesuatu ya, jadi unek-uneknya dan mengakui depan Tuhan. Dan saya sebagai yang tertabiskan, saya bisa memastikan dosa-dosamu itu diampuni. Sehingga dia merasa satu kelegaan gitu loh. Dibanding dia pada waktu di tengah-tengah gereja, mungkin dia sendiri, oh ya Tuhan pasti mengampuni. Tapi gak ada hal gitu ya. Tidak mungkin tiba-tiba lagi pas gini tiba-tiba saya diampuni Tuhan, tiba-tiba angin berhembus gitu. Wah, betul Roh Kudus sudah ini. Iya, kalau ada itu ada angin atau ada sesuatu yang dirasakan ya, atau ada suatu tanda yang kita lihat ya, tiba-tiba ada merpati yang hinggap di kepala kita atau gimana. Tapi ini merupakan ini aja. Tapi kalau seorang yang tertabiskan itu sudah dipastikan dia yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan, dan pada waktu dia melakukan pengampunan itu sesuai tadi, dia memegang kunci. Kalau dia lakukan itu ya itu berlaku atas dia gitu loh. Karena orang tersebut memang pilihan Tuhan, dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pengampunan, atau juga mungkin tidak memberikan pengampunan. Mungkin itulah yang mau saya sharing, dan ini menjadi sesuatu yang penting karena Tuhan memerintahkan sering mungkin. Ya berarti ya kalau menurut Pak Chris setahun 2 kali sering apa enggak?
Ya, Enggak ya. Karena tadi kan saya bilang intimacy. Kadang-kadang kita kalau misalnya berpacaran ya, kalau kita konotasikan itu dalam konteks berpacaran, coba deh, Hmm. bukankah kita hampir setiap hari ingin bertemu, betul kan? Ya, Berpegangan tangan, touch itu pasti selalu. Apalagi ini gereja sudah istilahnya meluaskan setiap minggu ya. Ya ada yang setiap minggu di mana perjamuan itu berlaku. Kenapa enggak gitu? Ini kan merupakan suatu yang istilahnya Tuhan fasilitasikan ya dalam gerejanya gitu. Kalau itu dimungkinkan oleh gereja ya saya tentunya akan ambil bagian gitu loh. Kenapa tidak? Makanya kita ya nggak bisa dengan cara online. Kalau mungkin karena kerjaan atau sesuatu yang mendesak atau lagi sedang sakit atau apa, oke lah. Atau satu keadaan misalnya pandemi, oke. Tapi nggak bisa terus berkelanjutan itu. oke. Berarti memang Lutheran menginginkan sesering mungkin ya bisa Sesering dilakukan mungkin. ya. Kadang-kadang satu gereja itu nggak harus seminggu sekali ya, tapi Oh. tiba-tiba di tengah-tengah ada istilahnya satu ibadah khusus ya. Mungkin aja dilakukan, kenapa enggak? Kalau tiba-tiba ada orang datang, Pak Pendeta saya mau ambil perjamuan, bisa nggak? Ya, tentunya bisa. Tentunya dengan bikin perjanjian ya, karena pendeta kan ada punya waktu privasinya sendiri. Jangan Ya, tiap orang tiba-tiba datang, Pak saya mau perjamuan. Itu kan ada prosesinya ya, jadi tentunya itu kan ada waktu yang dipakai. ya. Jadi ya harus Kemudian Pastor, dosa-dosa apakah yang kita bisa mohon untuk diampuni? semua dosa-dosa Semua kita. dosa-dosa. Ya. Tidak Apakah ada doa-doa terkecuali. khusus yang memang hanya doa-doa khusus saja atau berarti semua dosa ya? Iya, perjamuan Tuhan itu yang mengampuni dosa itu absolut, sifatnya absolut ya, tidak ada yang tidak diampuni. Terutama kecuali ya sebenarnya ini logika saja ya. Kalau orang yang sudah menghujat Roh Kudus atau istilahnya menolak Roh Kudus itu, ini dosanya nggak terampuni karena apa? Sebenarnya ya sama aja dia menutup diri terhadap akses pengampunan itu sendiri ya. Bukan ada istilahnya. Contohnya seperti apa ya? Kalau dia tidak menginginkan istilahnya atau membungkam atau menutup hatinya untuk percaya lagi, itu kan memang kebebasan dalam berkehendak. Dan akses itu dia tutup, Roh Kudus tidak bisa bekerja lagi dalam dirinya. Ya, bagaimana dia bisa mempercayai Kristus lagi sebagai juru selamatnya? Kenapa itu nggak bisa diampuni ya? Ya karena dia udah menutup dirinya kepada Kristus sebagai satu-satunya akses yang bisa mengampuni dosanya gitu loh. Begitu. Oke. Mungkin ada itu saja. pertanyaan lain mengenai ini ya, confession and absolution ya, pengakuan dosa dan penghapusan dosa yang dilakukan oleh seorang yang tertabiskan ya. Ya. Jadi rangkaian daripada 6 bagian daripada Katekismus Kecil Martin Luther ini merupakan satu yang saya ingatkan sekali lagi, suatu hal yang selalu bertumbuh ya, tidak pernah ada kata selesainya dan selalu ikut berkembang ya, terutama waktu kita membahas dasar sila ya, itu mungkin pada awal-awalnya kita hanya belajar contoh ya, saya contoh aja ini karena sebagai penutup saja, hormati orang tuamu ya. Ya. Nah di situ dikatakan, oh ya kita harus menghargai, menghormati orang tua ya, istilahnya tidak istilahnya membuat kesal sama orang tua. Mungkin sama sekitar itu pada waktu kita belajar. Tetapi extend daripada namanya menghormati orang tua itu ternyata menghormati orang yang lebih tua daripada kita ya, menghormati institusi pemerintahan. Itu juga termasuk orang yang ya masuk dari kategori ini ya. Kita menghormati orang yang lebih tua, itu bisa saja orang yang pemimpin kita ya, meskipun dia umurnya lebih muda daripada kita, tapi dia orang yang tua karena dia memegang posisi pimpinan.
kita bawahan misalnya gitu. Ya, kita harus respect gitu loh terhadap orang tersebut. Jadi ini dikembangkan, terus berkembang gitu loh. Ya. Kalau kita mau lihat dari konteks, wah, firman Tuhan yang mengatakan hormati orang tua, udah hormat tua. Ternyata yang dituakan pemimpin kita, pemerintah, nah itu masuk dalam kategori tersebut. Ya tentunya saya tidak akan bahas ya ini, karena ini ada bagiannya sendiri Bagian pada sendiri, waktu ya. kita membahas secara detail dasar kita nanti satu persatu kita akan coba mendalami ya. At least mungkin kita bagi 5 bagian pertama, ya 5 tita pertama dan 5 tita berikutnya gitu. Baik. Dalam 2 tayangan mungkin. Baik. Saya rasa itu aja Pak Kris. Baik, Pastor. Dan sahabat YJK, demikianlah perbincangan kita mengenai 3 bagian yang kami hadirkan pada saat ini. Dan ya demikian sahabat YJK, kita akhiri perbincangan kita pada saat ini. Dan Pastor, terima kasih untuk sudah hadir di podcast kita hari ini. Ya, saya harap kita bisa bahas ya. Sedikitnya ini kerangka buku yang kita akan coba terbitkan. Ya. Kita sendiri yang akan istilahnya mengurutkan ya apa yang jadi topik ya, itu akan divideokan dan mungkin akan jadi masuk dalam YouTube juga. Jadi ini bukan suatu prolog ya. Awal kita membicarakan buku yang kita akan terbitkan ya. Yang sebenarnya intinya itu bicara katekismus juga, tetapi kita coba membahas dalam satu penyajian yaitu dalam satu yang sedikit mungkin berbeda ya daripada penyajian buku-buku katekismus yang kecil Martin Luther yang sudah beredar saat ini. Ya, kita mau memberikan satu pendekatan yang mungkin lebih unik ya. Demikian Pak Kris. Ya, demi kita akhiri perbincangan kita dan kita jumpa lagi dalam podcast kita yang lain. Sampai jumpa. Shalom. Shalom.